Hai, sahabat Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan membahas satu buah email yang sudah saya pilih di sini. Jadi ini pembahasannya mengenai cosplay dan juga action figure. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak terus sampai habis. Nah, buat teman-teman di sini siapa yang suka banget dengan cosplay? Jadi aku kebetulan terima satu buah email, aku akan coba bacakan. Barangkali teman-teman di sini memiliki permasalahan yang sama dengan yang dialami oleh Harry Sleepers. Alamat emailnya adalah harrysleepers@gmail.com. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Harry. Saya bisa dibilang menekuni fotografi baru-baru ini, khususnya untuk foto action figure atau mainan dan juga cosplay. Gear yang digunakan adalah Nikon D90, Nikon Z5 plus FTZ Mark II, kemudian lensa f-mount 50mm f1.8. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan adalah tentang foto cosplayer. Apakah ada tips untuk menentukan spot foto terutama indoor untuk cosplayer? Karena saya pernah mengalami kejadian dengan mendapatkan spot yang sudah enak, tapi lampu tempat itu terlalu kuning sehingga menyebabkan white balance menjadi kacau. Bagaimana cara mengatasi foto outdoor dengan cahaya matahari yang terlalu terik? Hasil fotonya bisa dilihat melalui akun Instagram saya. Di sini ada dilampirkan 2 buah alamat Instagram. Saya akan sangat senang jika ada kritik dan saran dari kakak terkait foto saya. Terima kasih. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah support channel ini. Dan jangan lupa buat teman-teman sini yang baru aja ketemu channel ini, di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi. Buat teman-teman juga yang menanyakan apakah bisa membantu saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management. Nah, di sini aku udah coba lihat untuk link dari Instagram yang dikirimkan oleh Harry. Di sini ada beberapa foto-foto. Yang pertama aku buka dulu yang cosplay ini ya. Nah, di sini ada foto-foto cosplay. Menurut aku overall semuanya menarik ya. Karena foto cosplay itu memang selalu lucu dan selalu gemes gitu buat teman-teman yang suka banget dengan cosplay ini. Nah, di sini kalau udah teman-teman punya circle-nya, memang teman-teman di sini pencinta cosplay gitu ya, suka foto-foto dengan cosplay, sebenarnya tinggal dibuat konsepnya aja. Di sini kalau aku lihat sebenarnya ada beberapa masih campur ya, ada beberapa yang profiling gitu, ada juga yang mungkin memang berkostumnya kostum-kostum dari cosplayer ini. Nah, di sini menurut aku yang diposting sudah cukup menarik, banyak yang menggunakan bokeh ya, mungkin lensa karena pakai 50mm gitu. Di sini menurut aku overall sudah cukup menarik semuanya. Dan kalau aku lihat ini mungkin sudah ada beberapa menggunakan artificial light juga ya. Aku nggak tahu apakah ini pakai continuous atau pakai strobe, tapi ada menggunakan satu lighting bantuan. Jadi kalau aku cek lagi dari pertanyaannya, sebenarnya kan bagaimana cara menentukan spot foto, terutama untuk indoor. Nah, balik ke teman-teman semua di sini, sebenarnya aku ada satu poin yang harus teman-teman ingat ya, ketika kita membuat sebuah foto, apa yang kita ingin ceritakan. Karena di sini kalau teman-teman membuat satu buah foto yang lebih kayak profil dari cosplayer ini, menurut aku bagus-bagus aja, tapi apa bedanya foto kamu dengan teman-teman lainnya nantinya gitu. Karena ini hanya bercerita lebih ke profil dari si karakter-karakter yang dibawakan. Jadi di sini menurut aku mungkin ada baiknya kita benar-benar memilih atau mendevelop sebuah konsep kreatif tertentu, lebih kayak ngomong mau ditaruhnya di mana nih, seolah-olah seperti di mana. Karena kalau aku lihat di sini kan yang di bagian belakang ya, backgroundnya itu lebih ke apa ya namanya, bagian belakangnya tuh hanya bokeh gitu ya, lebih ke art yang sifatnya abstrak gitu. Tapi di sini mungkin teman-teman bisa mencoba mengakali atau misalkan mengolah lagi ide kreatifnya sebelum kita melakukan photoshoot. Misalnya kalau aku lihat yang di sini ada satu nih yang bawa samurai gitu ya.
Nah, mungkin kalau teman-teman mau maksimalkan lagi supaya looks di belakangnya itu ada ceritanya lagi, mungkin apakah dia sedang pegang samurai ini dalam sebuah temple gitu, atau apa, ada perspektifnya lagi lebih dalam, kita bisa bercerita tentang lokasinya juga, dia ada di mana. Jadi bukan cuma sekedar indoor itu kita pilih asal-asalan indoor, tapi kita juga harus memikirkan indoor ini cocok nggak sih sama si tema yang kita angkat ini. Kalau memang dikatakan satu orang ini ada di dalam coffee shop misalnya, apakah karakter ini memang bisa blend in di sana? Nah, itu mungkin akan lebih baik. Jadi variasi-variasi dari tema cosplay yang kamu angkat itu ngeblend bersatu dengan ambience-nya, bersatu dengan lokasi yang kita ingin tampilkan gitu. Jadi mungkin itu saran aku sebelum membahas di dalamnya, di dalam indoornya itu di mana, coba pilih dulu di mana lokasi yang cocok untuk tema tersebut gitu ya. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang warnanya, jadi ada pertanyaan kamu itu ada mengalami kejadian mendapatkan spot yang sudah enak tapi lampu tempat tersebut terlalu kuning. Di sini memang ada kalanya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang sangat proper, ada baiknya kita menggunakan artificial light yang memang bisa membantu. Jadi artinya jangan hanya mengandalkan lingkungan sekitar kita aja, tapi juga mungkin kita harus membawa lampu-lampu continuous yang mungkin bisa membantu teman-teman memaksimalkan outputnya. Ada banyak banget karena lampu-lampu artificial, mungkin kalau teman-teman pernah cek di video-video saya sebelumnya nih, ada beberapa video yang menggunakan non-light gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa pakai di sana, atau teman-teman yang ingin menggunakan lampu-lampu yang kecil-kecil kayak dari Zhiyun, nah teman-teman juga bisa pakai. Jadi option continuous light zaman sekarang banyak banget. Kalau teman-teman ngerasa kayak, oh kayaknya gue belum terlalu suka pakai strobe lighting gitu ya, kayak studio lighting, pengennya lebih ke continuous aja biar lebih gampang. Nah, mungkin tadi brand-brand itu bisa menjadi opsi teman-teman sekalian. Dan di sini otomatis kamu juga motretnya mungkin nggak bisa sendiri ya. Kalau teman-teman di sini mungkin ada yang masih belum tahu penggunaan white balance, teman-teman juga bisa cek di link di bawah ini pembahasan saya tentang white balance. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ketika berhadapan dengan satu buah kondisi, mungkin lightingnya bukan matahari, tapi mungkin ada bohlam yang warnanya berbeda-beda, dan teman-teman juga bisa belajar mengenai apa itu penggunaan Kelvin untuk mengukur suhu warna gitu ya. Nah, di sini buat teman-teman sekalian, coba maksimalkan aja dari lokasi yang ada dicampur dengan mix lighting tersebut dengan artificialnya. Kalau misalnya sampai tidak bisa, memang harus dilakukan post processing atau editing gitu ya. Nah, di sini juga menurut aku sebenarnya kembali ke konsep teman-teman ya, kalau terlalu kuning, karena di sini definisikannya terlalu kuning sehingga membuat white balance itu kacau. Sebenarnya kacaunya itu kan, arti kata kacau tuh lumayan luas ya. Jadi kalau teman-teman di sini bilang kacau itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau memang teman-teman di sini sebenarnya pengen banget bikinnya mungkin warnanya seperti apa, dilakukan post processing di grading gitu. Karena grading itu sendiri juga bisa membuat satu buah mood atau storytellingnya itu sedikit berbeda ya. Jadi di sini coba dimaksimalkan dengan setting white balance dulu yang pas. Lalu kemudian kalau memang white balance yang nggak cocok, lalu artinya teman-teman lakukan mix lighting dengan menggunakan artificial light yang kita bawa. Yang ketiga adalah coba lakukan color correction atau melakukan color grading pada saat kita sudah mendapatkan filenya tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk mengatasi foto outdoor dengan cahaya yang terlalu terik. Outdoor itu sebenarnya sangat menarik ya. Outdoor itu bisa dibilang kita mendapatkan cahaya gratis setiap hari gitu. Cuma kita mesti lihat mataharinya itu lagi ada awan apa enggak. Sama seperti lampu studio, kalau ada awan artinya seperti ada softbox, tapi kalau teman-teman nggak ada awan itu artinya seperti lampu hard light gitu ya. Nah, di sini shadow-nya pasti akan jauh lebih terik. Nah, kalau teman-teman maunya tetap outdoor, direct langsung di matahari, itu tinggal menentukan jamnya aja. Jadi teman-teman kira-kira kalau mau outdoor di Indonesia, idealnya itu di pagi hari sebelum jam 10 atau di sore hari setelah jam 3. Jadi teman-teman akan mendapatkan posisi matahari yang agak menyamping, karena Indonesia itu ada di garis khatulistiwa, di mana kalau kita siang hari itu matahari persis ada di atas kepala kita. Beda kalau teman-teman mungkin lagi melakukan pemotretan di Eropa atau di Jepang, matahari itu selalu adanya di samping. Jadi mau motret setiap hari jam berapapun,
matahari itu tetap ada di samping. Tapi kalau di Indonesia memang kita harus memperhatikan jamnya. Apakah teman-teman ingin memotret di pagi hari, let's say misalnya mau jam 7, jam 8 pagi gitu, ingin mendapatkan lighting yang side light dan lebih warm, itu bisa dilakukan sebelum jam 10 atau di sore hari setelah jam 3. Nah, di sini kalau misalnya sampai teman-teman nggak ada waktunya untuk motret di pagi hari banget atau di sore hari banget, misalnya di siang-siang. Nah, teman-teman mungkin bisa motretnya di teras ya. Ketika teman-teman melakukan pemotretan di teras, dia akan masuknya agak lebih nyamping gitu, nggak langsung direct dari atas, tapi dari samping kita. Atau teman-teman bisa juga memotret dengan menggunakan window lighting. Jadi deket-deket motretnya deket jendela sehingga cahaya itu dapetnya nyamping. Jadi nggak pure direct langsung kena ke matahari, tapi kita bisa ngedapetin shade-nya, dapet side light-nya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk memaksimalkan output-nya kalau teman-teman ingin memotretnya di outdoor dengan menggunakan matahari. Oke, nah kemudian saya akan lanjut ke Instagram yang kedua. Ini juga di Instagram kedua sebenarnya baik-baik aja semuanya. Untuk foto-fotonya juga ini banyak banget foto-foto figur ya. Ini juga lucu-lucu banget. Dan menurut aku sih so far sebenarnya nggak ada masalah yang gimana-gimana ya. Artinya aman-aman aja, terlihat menarik gitu. Lalu kemudian juga dari sisi lighting, permainan bokeh ini juga so far cukup baik gitu semuanya. Jadi sebenarnya nggak ada spesifik hal yang harus aku koreksi atau gimana. Cuma nanti yang untuk cosplay kali ya, yang cosplay menurut aku itu yang bisa dimaksimalkan dengan memaksimalkan lokasi-lokasi sesuai dengan tema yang ingin di-deliver. Jadi bukan cuma spesifik hanya di kostum dan juga make up aja, tapi juga lokasinya dipertimbangkan kira-kira story-nya apa. Karena fotografi itu biasanya juga banyak orang yang ingin storytelling, ingin bercerita bahwa ini loh, fotoku ini tuh ceritanya kayak gini. Lalu kemudian lokasinya seperti ini, lightingnya seperti ini, ingin mendapatkan mood yang seperti apa. Jadi coba belajar mendevelop kreatifnya seperti apa, mudah-mudahan bisa membantu memaksimalkan hasil kamu. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. So, see you.